Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda tercinta pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Digital Subscriber Line. Subscriber internet telepon ini merupakan salah satu teknologi dengan kecepatan tinggi. Pemanfaatan subscriber internet telepon salah satunya yaitu melalui teknologi Digital Subscriber Line atau DSL. Nah, DSL ini ada beberapa jenisnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Digital Subscriber Line ini menjalankan data digital melalui saluran yang sudah ada. Pada zaman dulu, waktu pertama kali dikembangkan, DSL ini digunakan oleh perusahaan telepon untuk daerah perumahan. Nah, DSL ini sendiri menggunakan tembaga sebagai media transmisinya. Adapun beberapa keuntungan kita menggunakan DSL. Yang pertama yaitu kita tidak perlu lagi memasang infrastruktur sendiri karena dia sudah menggunakan kabel tembaga. Dan yang kedua, layanan langsung yang selalu terhubung ke internet service provider sehingga kita tidak perlu membayar untuk setiap menitnya. Sebelum masuk ke konfigurasi subscriber internet telepon ini, berikut kita singgung sedikit teori tentang subscriber internet telepon. Subscriber internet telepon. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih sejak adanya internet tidak saja membawa perubahan terhadap penyebaran informasi, tetapi juga perubahan terhadap infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, dengan adanya banyak informasi dan data yang akan diakses, terlebih pada data berbentuk multimedia, semakin memunculkan tuntutan akan kecepatan akses data dan informasi. Nah, salah satu teknologi kecepatan tinggi yang saat ini paling banyak mendapatkan sambutan positif adalah teknologi subscriber internet telepon. Dengan teknologi ini, kita dimungkinkan untuk dapat menggunakan infrastruktur yang ada sehingga dapat mengatasi mahalnya biaya investasi dan besarnya permintaan kebutuhan akan akses yang cepat dapat kita atasi dalam satu solusi. Nah, salah satu solusinya tersebut adalah teknologi DSL atau Digital Subscriber Line. Nah, teknologi DSL ini bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Selanjutnya, DSL akan membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara seperti halnya yang digunakan telepon sekarang yang disebut dengan POTS atau Plain Old Telephone System. Kemampuan untuk memisahkan sinyal suara dan data ini adalah suatu keuntungan dari pemanfaatan DSL. Pengertian dari DSL ini yaitu merupakan satu set teknologi yang menyediakan transmisi data digital dengan melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Nah, biasanya kecepatan download dari DSL ini berkisar antara 128 kbps sampai 24.000 kbps. Itu tergantung dari teknologi DSL-nya. DSL ini berisi kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. DSL biasanya menggunakan sinyal frekuensi dengan range yang cukup tinggi, yaitu hingga mencapai 1 MHz. Masing-masing tipe DSL itu sebenarnya berbeda-beda dalam hal penggunaan frekuensinya. Kecepatan tinggi dapat dicapai dengan membagi jalur telepon ke dalam lebar pita 4 kHz.
Nah, adanya nanti gangguan noise pada jalur secara dinamik ditentukan oleh jumlah bit per pita frekuensi dan jumlah pita yang dapat digunakan. Sebagai contoh, jika terjadi noise pada range frekuensi tertentu, pita pada range tersebut tidak tersedia dan data akan didistribusikan menggunakan pita frekuensi yang lain. Selain itu, dalam penyediaan komunikasi dengan kecepatan tinggi, DSL akan melakukan bypass pada switch sehingga akan mengurangi kemacetan pada sentral telepon. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis DSL. Nah, yang pertama itu adalah IDSL, singkatan dari ISDN Digital Subscriber Line. Selanjutnya SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Yang ketiga yaitu ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Yang keempat VDSL, Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. Yang kelima RADSL, Rate Adaptive Digital Subscriber Line. Yang keenam SHDSL, Symmetric High Speed Digital Subscriber Line. Dan yang terakhir itu adalah HDSL, High Data Rate DSL. Nah, sekian untuk pengantar teorinya. Untuk jenis-jenis ini lebih lanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Berikut Ananda saksikan simulasi pemanfaatan DSL pada Cisco Packet Tracer. Baiklah Ananda, kita coba untuk simulasikan penerapan atau konfigurasi subscriber internet telepon ini pada Cisco Packet Tracer. Pada video setelah ini, silahkan disimak dengan seksama dan semoga Ananda bisa memahami konfigurasinya dengan baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mencobakan konfigurasi subscriber internet telepon pada Cisco Packet Tracer. Nah, perangkat yang akan kita gunakan pada simulasi kali ini yaitu 1 unit internet, server, 2 buah switch, 5 buah laptop, 5 buah komputer, dan juga modem DSL. Nah, kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Kita tambahkan server, kemudian kita tambahkan internet, lalu kita tambahkan 2 buah modem DSL, selanjutnya switch, kemudian kita tambahkan beberapa komputer dan laptop sebagai klien. Nah anak-anak, setelah semua perangkatnya kita masukkan ke layar, lalu kita koneksikan semuanya dengan menggunakan kabel sehingga dia akan membentuk suatu topologi jaringan. Jadi Ananda, pertama kali yang kita lakukan adalah memasukkan IP address pada server kita. Di sini kita gunakan IP 192.168.1.1. Selanjutnya kita hidupkan DHCP-nya. Di sini start IP address-nya kita mulai dari 1.2. Kemudian setelah itu kita simpan dan di bawahnya akan berganti server poolnya menjadi 1.2.
konfigurasi, alamat IP untuk komputer setelahnya akan dimulai dengan alamat 1.2. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada internet. Jadi kita membuat koneksi dari DSL modem ke internet. Nah, di sini pada tab config DSL, di sini awalnya from port to portnya itu kosong ya Ananda. Kemudian di sini tersedia dua pilihan karena kita juga memasukkan dua buah modem DSL pada layar kita. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkannya dan mengkoneksikannya ke internet, jadi kita harus menambahkan pada config DSL-nya sehingga modem kita akan terdeteksi dan bisa berkoneksi ke internet. Dengan demikian, modem kita ini akan bisa mengakses server melalui jaringan internet. Nah, setelah konfigurasi server dan internet selesai, kita lanjutkan dengan mengkonfigurasi IP address pada klien-kliennya. Di sini kita menggunakan DHCP karena sebelumnya pada server kita sudah mengaktifkan server DHCP poolnya. Ini requesting IP address, itu artinya dia meminta. Nah, di sini keluar alamat yang bukan turunan dari alamat kita pada server. Kita cek kembali apakah DHCP pool yang kita konfigurasi tadi sudah benar atau belum. Kita lihat pada DHCP. Jadi ternyata Ananda tadi kita lupa untuk menghidupkan service dari DHCP poolnya, hingga dia cuma berganti pada server tetapi tidak diteruskan hingga ke klien. Nah, kita lihat lagi setelah kita hidupkan, di sini alamat IP klien otomatis dimulai dari 1.2. Kita lakukan hal yang sama pada semua klien dan IP address-nya akan berurutan sesuai dengan klien yang meminta request. Request yang pertama akan mendapatkan IP 1.2, begitu dengan selanjutnya hingga klien yang terakhir akan mendapatkan alamat berurutan dari 1.2 tersebut. Coba Ananda perhatikan semua konfigurasi IP pada klien ini. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi pada semua klien, kita cobakan melakukan tes koneksi dari klien ke server dengan melakukan ping ke 1.1, dan ini artinya kita sudah terkoneksi dengan server. Nah, kita cobakan antar sesama klien apakah kita juga sudah terkoneksi. Nah, di sini berarti kita sudah terkoneksi ke semua klien juga. Kita cobakan dari salah satu klien di sisi kanan. Kita ping ke server. Klien di sebelah kanan juga sudah terkoneksi ke server. Selanjutnya kita cobakan koneksi antar klien dari sisi kanan. Nah, berarti penggunaan DSL di sini sudah berhasil karena klien kita sudah bisa saling terkoneksi dan juga sudah bisa terkoneksi ke server melalui jaringan internet. Oke Ananda, sekian untuk video pembelajaran pada pertemuan minggu ini. Semoga video yang sudah Ibu tayangkan sebelumnya bisa membantu Ananda menjadi lebih paham tentang konfigurasi subscriber internet telepon. Nah, minggu depan kita akan coba untuk mempraktekkan instalasi dan konfigurasi salah satu jenis DSL, yaitu ADSL. Nanti kita akan mengkonfigurasi modem TP-Link yang akan membantu komputer klien terkoneksi ke internet. Nah, baiklah.
Jika ada hal-hal yang ingin Ananda diskusikan atau Ananda tanyakan seputar materi kita hari ini, subscriber internet telepon, silahkan langsung memberikan komentarnya pada grup daring kita. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang. Baiklah, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.